Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Dewi dari kelas MJ 507. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UAS Manajemen Risiko. Ada 5 artikel yang akan dibahas. Yang pertama yaitu Systematic Literature Review Analysis Perbandingan Implementasi Manajemen Risiko TI pada sektor perbankan. Latar belakangnya, industri perbankan merupakan sektor yang punya risiko operasional yang tinggi, yang dapat bersumber dari faktor manusia, kegagalan sistem, kelemahan proses internal, dan kejadian eksternal. Tanpa mitigasi yang memadai, risiko tersebut dapat mengganggu stabilitas dan kelangsungan operasional bank, melemahkan fungsi intermediasi, dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis penerapan manajemen risiko TI dalam penerapannya di sektor perbankan. Lalu yang kedua, mengetahui peran manajemen risiko TI terhadap keberlanjutan operasional perbankan. Metode yang digunakan yaitu systematic literature review dengan objek kajian dari perusahaan perbankan. Data diperoleh dengan cara pencarian, seleksi, dan analisis data dari beberapa sumber yang relevan. Hasilnya, penerapan manajemen risiko TI berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan operasional bank, terutama melalui pengelolaan risiko operasional, profitabilitas, kepatuhan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Implikasinya, risiko TI merupakan elemen strategis bagi sektor perbankan. Bagi bank sendiri, penerapan manajemen risiko TI yang efektif dapat meningkatkan stabilitas operasional, kinerja keuangan, dan juga kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian dari perkembangan teknologi. Artikel yang kedua yaitu analisis strategi pengendalian risiko dalam meningkatkan efektivitas manajemen organisasi. Latar belakangnya yaitu ketidakpastian dalam dinamika organisasi modern menuntut pengelolaan risiko yang efektif karena berbagai risiko seperti operasional, finansial, reputasi, dan sumber daya manusia dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan pengendalian risiko yang tepat untuk menjaga keberlanjutan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis berbagai strategi pengendalian risiko dalam meningkatkan efektivitas manajemen organisasi. Lalu yang kedua, meneliti peran pengendalian risiko sebagai bagian dari praktik manajemen yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian organisasi modern. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasilnya, strategi pengendalian risiko akan efektif apabila terintegrasi dalam tata kelola organisasi secara menyeluruh, didukung budaya sadar risiko, penerapan ERM, dan pemanfaatan teknologi digital. Implikasinya, strategi pengendalian risiko harus diterapkan secara menyeluruh dalam tata kelola organisasi dan budaya organisasi supaya dapat meningkatkan efektivitas manajemen dan ketahanan dari organisasi. Artikel yang ketiga yaitu implementasi dan critical success faktor manajemen risiko di instansi pemerintah. Meningkatnya tuntutan kinerja sektor publik mendorong kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Tiap aktivitas pemerintah mengandung risiko yang tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan dengan melalui penerapan manajemen risiko. Tujuannya yaitu mengendalikan proses manajemen risiko pada instansi pemerintah. Lalu yang kedua, mengidentifikasi critical success factor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah media penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dapat memberikan kesempatan untuk peneliti dapat menyelidiki dan memahami lebih dalam lagi tentang fenomena yang ada. Hasilnya, penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan telah berkembang dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, kinerja, serta pengendalian internal. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan kepemimpinan manajemen merupakan faktor keberhasilan utama yang perlu diperkuat melalui penetapan IQ manajemen risiko. Implikasinya, keberhasilan manajemen risiko di instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bergantung pada komitmen dan kepemimpinan pimpinan, serta berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pimpinan dan meningkatkan pemahaman manajemen risiko. Artikel yang keempat, yaitu mengatur good university governance dan manajemen risiko terhadap kinerja perguruan tinggi negeri di Indonesia. Latar belakangnya, PTN dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi yang diukur melalui IQ. Namun, hasil evaluasi tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar PTN belum mencapai target kinerja yang diharapkan. Di sisi lain, penerapan Good University Governance atau GUG dan manajemen risiko di PTN masih terbatas dan belum banyak dikaji. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu menganalisis pengaruh GUG terhadap kualitas kurikulum dan pembelajaran pada PTN. Yang kedua, menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap kualitas lulusan PTN. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Lalu kuesioner tadi dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji pengaruh variabel penelitian. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa GUG punya pengaruh positif terhadap kualitas kurikulum dan pembelajaran PTN. Penelitian juga menunjukkan bahwa manajemen risiko punya pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Implikasinya, kinerja PTN tidak hanya ditentukan oleh pencapaian IQ saja, tapi juga oleh penguatan tata kelola universitas dan manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan. Artikel yang kelima, pengaruh pengungkapan Enterprise Risk Management atau IRM terhadap nilai perusahaan. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan meningkatkan kemakmuran pemegang saham di tengah ketidakpastian. Ketidakpastian dapat meningkatkan nilai perusahaan jika dikelola dengan baik, namun jadi risiko yang tidak dikelola secara optimal. Meskipun perusahaan telah menerapkan IRM, efektivitasnya belum maksimal sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh pengungkapan IRM terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan yaitu penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan BEI atau Bursa Efek Indonesia. IRM sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan Tobin Scale. Hasilnya, IRM berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana pengungkapan IRM yang baik meningkatkan kepercayaan investor dan memberi nilai tambah bagi perusahaan. Implikasinya, penerapan IRM berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan dan pengungkapan risiko yang transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar dan daya saing perusahaan. Baik, terima kasih. Paparan dari saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.